Ya, Aris, kamu Ya. tahu nggak sih awalnya masuk orang Arab ke beberapa wilayah di Jakarta bermula dari daerah Pekojan, Jakarta Barat. Pasti tahu dong Alis ya, karena dulu ini kan daerah Pekojan merupakan wilayah perairan yang merupakan jalur transportasi utama perdagangan. Benar sekali. Ada Ya. Masjid An-Nawir dan juga Masjid Langgar Tinggi yang merupakan bukti peninggalan sejarah kedatangan bangsa Arab ke negeri kita. Ya, kisah Pekojan sebagai salah satu kampung peninggalan bangsa Arab menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Aris Sanjaya. Saya Alis Kalista, terima kasih dan Selamat selamat beraktivitas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ahmad Assegaf, warga Pekojan, Jakarta Barat ini terdengar berbeda. Bahasa Arab memang bukan hal asing bagi pria keturunan Arab berusia 56 tahun ini. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Ahmad adalah generasi keempat dari keluarga besarnya yang tinggal di wilayah Pekojan. Ia tidak berniat meninggalkan kampung yang ada di wilayah Kota Tua Jakarta ini karena memegang amanah para tetua. Sebagian besar termasuk saya juga masih tinggal di sini karena ada suatu amanat dari kita punya kakek untuk melestarikan atau menjaga kita punya masjid tua ini, Masjid Langgar Tinggi. Masuknya orang Arab ke beberapa wilayah di Jakarta bermula dari daerah Pekojan, Jakarta Barat. Dahulu wilayah ini adalah wilayah perairan yang merupakan jalur transportasi utama perdagangan. Seperti juga keluarga besar Ahmad Assegaf yang sudah sejak lahir tinggal di kampung Pekojan ini. Kakek buyut Ahmad berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Ia datang ke Indonesia dan tinggal di Pekojan bersama pendatang dari Arab lainnya. Dulu orang-orang Arab itu tau nggak, dagang sambil dakwah. Bukan orang Arab itu dakwah di dalam mencari dana di dalam dakwah, bukan. Tapi mereka dagang dan hasil dagangan mereka buat dakwah. Iya. Dan seterusnya sampai mereka bisa bikin musola, bisa bikin masjid, bisa bikin yang lain-lainnya, dan mereka selalu mencari tempat yang paling efisien, termasuk di Langgar Tinggi ini adalah di tepi kali Sungai Angke. Dulu mayoritas transportasi adalah pakai getek atau menggunakan kali. Di Pekojan juga terdapat beberapa masjid tua yang didirikan para pendatang dari Arab pada zaman kolonial. Misalnya Masjid An-Nawir dan Masjid Langgar Tinggi. Masjid Langgar Tinggi terletak tepat di pinggir Kali Krukut. Dari sinilah para pendatang dari Arab masuk ke Pekojan. Komunitas gitu. Ya mungkin ya dari asal muasalnya ada yang pertama sudah berdiam di sini. Jadi mungkin rekan-rekan mereka, teman-teman atau famili yang dari sono, ya bilangnya ada di Pekojan. Gitu. Jadi mereka pada berdatangan, selalu yang mereka datang dari Hadramaut itu pasti mampirnya ke Pekojan dulu. Dia mencari sanak famili yang ada di Indonesia di mana gitu. Apa ada di Jawa, atau ada di Cirebon, di Surabaya. Pasti larinya kemari dulu. Selain masjid, ada pula bangunan tua yang menjadi saksi keberadaan orang Arab di wilayah ini. Misalnya rumah tua yang sudah berumur 150 tahun lebih. Rumah ini milik orang keturunan Arab yang tinggal di Pekojan 1 abad lalu dan kini dimiliki oleh anak cucunya. Uniknya, nuansa Arab justru tidak terlalu terasa di Pekojan. Hal ini mungkin karena pendatang dari daerah lain juga cukup banyak di kampung ini. Para pendatang dari Arab yang datang melalui Pekojan ini kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain, salah satunya ke wilayah Condet, Jakarta Timur. Ada di Condet ada, di Kampung Melayu pun ada, di Roblong ada. Ya sebagian ada di Bogor ada. Suasana di Pekojan berbeda dari wilayah Condet. Di Condet nuansa Arab lebih terasa. Bahkan kini Condetlah yang lebih dikenal sebagai kampung Arab. Berkunjung ke wilayah Condet, Jakarta Timur, rasanya tidak lengkap jika tidak membeli minyak wangi. Di sini penjual bibit minyak wangi berjejer sepanjang jalan.
dari bibit minyak wangi yang wanginya mirip dengan parfum bermerek kelas atas, serta minyak wangi yang khas dari Timur Tengah. Salah seorang penjual minyak wangi, Saleh Haddad, adalah keturunan Arab yang berasal dari Yaman. Berawal dari ikut-ikutan, kini ia menjadikan profesi ini sebagai mata pencaharian utama. Ikut tren aja, yang lain dagang ikut dagang aja, coba-coba. Saya pernah kerja ikut orang dulunya. Kebiasaan orang Arab memakai minyak wangi ternyata menjadi penyebab maraknya bisnis ini. Orang Arab pun kalau cuci tangan habis makannya tuh pakai parfum. Toko bibit minyak wangi ini tak pernah sepi pembeli. Selain minyak wangi, banyak juga yang menjual kurma serta baju muslim. Warga keturunan Arab masuk ke Condet sejak puluhan tahun yang lalu. Beberapa di antaranya adalah ulama yang mengajarkan ajaran Islam. Selama tinggal di sini, mereka membaur dan menikah dengan warga setempat. Anak cucu mereka pun tinggal di sini. Dengan demikian, makin banyak warga keturunan Arab yang tinggal di wilayah Condet. Bahkan para ulama tersebut dimakamkan di sini. Nah, di sini di dalam semuanya ada 21 makam. 10 yang sepuh-sepuh. Makam ini terletak tak jauh dari pusat penjualan bibit minyak wangi. Diduga inilah penyebab maraknya bisnis penjualan bibit minyak wangi. Pengikut atau jamaah para ulama yang kerap berziarah ke makam ini menjadi target utama pembeli bibit minyak wangi tersebut. Condet disebut sebagai kampung Arab tentu bukan tanpa alasan. Nuansa Arab memang sangat kental terasa di wilayah ini. Kuliner dengan ciri khas Arab pun tersedia di sini. Inilah salah satu rumah makan yang menyajikan beberapa makanan khas Arab. Hamdi, salah seorang pelanggan tetap di restoran ini, sering mengajak seluruh keluarganya untuk makan di sini. Alhamdulillah di Indonesia ini udah banyak sekali masakan Arab yang sudah dinusantarakan. Jadi seperti kebuli. Kebuli itu kan sebetulnya asalnya dari luar Indonesia ya. Tapi sekarang sudah dinusantarakan. Tapi warna dari negara Arabnya sendiri tidak hilang gitu. Meski menyajikan kuliner khas Arab, rumah makan yang berdiri sejak 35 tahun lalu ini tidak hanya digemari oleh orang keturunan Arab saja. Tapi ternyata nasi kebuli ini sama semua lapisan masyarakat keterima gitu. Bukan hanya orang Arab aja. Letak geografis yang strategis menyebabkan warga negara Indonesia, seperti keluarga Ahmad Assegaf yang berniat menghabiskan masa tuanya di negeri tercinta Indonesia.